Halo sobat pencinta berita update militer, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat dan bahagia. Seberapa kuat pertahanan udara Indonesia jika menghadapi ancaman serangan udara? Apa saja sistem pertahanan yang digunakan dan bagaimana strategi penempatannya? Dan yang paling penting, jika Indonesia diserang lewat udara, bagaimana kita akan menangkal serangan tersebut? Mari kita bahas secara mendalam. Struktur pertahanan udara Indonesia. Pertahanan udara Indonesia berada di bawah kendali Komando Pertahanan Udara Nasional (Kohanudnas) yang bertugas mendeteksi, mengidentifikasi, dan menindak setiap ancaman udara. Struktur ini didukung oleh beberapa komponen utama: radar dan sistem pengawasan udara. Jaringan radar pertahanan udara yang dikelola oleh Kohanudnas tersebar di berbagai wilayah strategis seperti Natuna, Biak, Morotai, dan Kepulauan Riau. Radar utama yang digunakan antara lain radar Groundmaster 400 GM400 buatan Prancis dengan jangkauan hingga 470 km. Radar Thomson TRS 2215D yang masih beroperasi di beberapa titik. Radar Smart S Mark II yang terintegrasi dengan kapal perang TNI AL. Radar GCE Ground Controlled Interception yang membantu mengarahkan jet tempur untuk intercept musuh. Radar Weibel M MR yang digunakan untuk mendukung deteksi rudal balistik dan hipersonik. Pesawat tempur untuk pertahanan udara. Sukhoi Su-27/30 Flanker. Kecepatan Mach 2,35. Persenjataan rudal udara ke udara R-77, R-27, dan R-73. Jangkauan operasional 3000 km. F-16 Fighting Falcon. Kecepatan Mach 2,05. Persenjataan rudal IM 120 AMRAAM, AM-9 Sidewinder, bom berpemandu JDAM. Jangkauan operasional 2200 km. Dassault Rafale pesanan baru. Kecepatan Mach 1,8. Persenjataan rudal Micha Meteor SKLPG. Jangkauan operasional 3700 km. Hawk 209 jet tempur ringan untuk patroli udara dan serangan darat. T-50I Golden Eagle digunakan sebagai pesawat latih tempur dan patroli udara. Pesawat AIW dan C Airborne Early Warning dan Control. Indonesia berencana mengakuisisi pesawat peringatan dini seperti Saab Global Eye atau Boeing E-7 Wedgetail. Sistem rudal pertahanan udara NASAMS National Advanced Surface to Air Missile System. Jangkauan 25-40 km. Rudal AIM-120 AMRAAM. Kemampuan pertahanan udara berbasis darat untuk melindungi wilayah strategis. Mistral Atlas RC. Jangkauan 6 km. Rudal Mistral Manpads. Kemampuan sistem pertahanan udara jarak pendek dapat ditempatkan di kendaraan lapis baja. Starstreak. Jangkauan 7 km. Kecepatan Mach 3,5. Kemampuan rudal Manpads super cepat untuk menghadapi pesawat dan helikopter. Oerlikon Sky Shield. Jangkauan 4 km. Sistem meriam otomatis 35 mm. Kemampuan sistem close-in weapon system yang digunakan untuk menangkal serangan udara jarak dekat. Penempatan alutsista pertahanan udara. Indonesia menempatkan sistem pertahanan udara di berbagai wilayah strategis. Natuna dan Laut Cina Selatan. Radar GM400 dan pesawat tempur F-16 untuk menghadapi potensi ancaman dari utara. Jakarta dan Pulau Jawa, sistem NASAMS dan radar pengawas untuk melindungi ibu kota.
Sulawesi dan Maluku, pangkalan jet tempur di Makassar dan Biak untuk mengantisipasi ancaman dari Pasifik. Kalimantan, penempatan radar dan sistem pertahanan udara untuk menjaga wilayah perbatasan dengan Malaysia. Sumatera, radar tambahan untuk mendeteksi pergerakan pesawat asing dari Samudra Hindia dan Selat Malaka. Pulau-pulau perbatasan, sistem manpads dan pertahanan udara mobile ditempatkan di beberapa pulau untuk pertahanan cepat. Skenario serangan udara terhadap Indonesia. Jika Indonesia menghadapi serangan udara skala besar, strategi pertahanan akan dilakukan secara berlapis. Deteksi dini dan identifikasi ancaman. Radar Kohanudnas akan mendeteksi ancaman sejak dini, mengklasifikasikan jenis pesawat, rudal, dan arah serangan. Pengaktifan sistem perang elektronik. Sistem elektronik warfare akan diaktifkan untuk mengacaukan komunikasi musuh dan mengganggu sistem pemandu rudal mereka. Scramble jet tempur. Pesawat tempur F-16 dan Su-30 akan dikerahkan untuk intersepsi, menargetkan pesawat musuh menggunakan rudal jarak jauh seperti IM-120 AMRAAM dan R-77. Peluncuran rudal pertahanan udara, NASAMS dan Starstreak akan menargetkan rudal atau pesawat musuh yang berhasil mendekat. Lapisan pertahanan terakhir. Jika rudal musuh berhasil melewati pertahanan udara jarak jauh, sistem CIWS seperti Oerlikon Sky Shield akan menembak jatuh proyektil yang mendekati instalasi vital. Serangan balasan. Jika serangan terus berlanjut, Indonesia dapat melancarkan serangan balasan dengan jet tempur Rafale atau Sukhoi ke basis udara musuh, serta meluncurkan rudal balistik atau jelajah jika tersedia. Kesimpulan dan analisis. Meskipun pertahanan udara Indonesia belum sekuat negara-negara besar, sistem yang ada cukup efektif untuk menangkal serangan terbatas. Namun, ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Kurangnya sistem pertahanan udara jarak jauh. Indonesia memerlukan sistem seperti S-400 atau THAAD untuk menangani ancaman balistik. Keterbatasan jumlah pesawat AIW dan C, sistem radar udara yang lebih mobile seperti Global Eye akan sangat meningkatkan kesadaran situasional. Peningkatan kemampuan perang elektronik. Dengan semakin canggihnya teknologi stealth dan rudal hipersonik, perang elektronik menjadi lebih krusial. Jika pertahanan udara terus diperkuat dengan alutsista modern, Indonesia akan memiliki kemampuan untuk menangkal serangan udara dan menjaga kedaulatan wilayah udara nasional. Apa pendapat kalian? Apakah pertahanan udara Indonesia sudah cukup kuat? Beri komentar dan jangan lupa subscribe untuk info militer terbaru.